Al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis. Ini yang keempat ya. Wa huwal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasah. Air yang masuk ke dalamnya najis. Ini namanya air mutanajjis. Di dalamnya masuk najis. Nah, yang semacam ini ada dua macam. Wa huwa qismani, ya, ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, qalil. Dia jumlahnya sedikit. Ya. Kalau jumlah air itu sedikit, misalnya sedikit itu 1 ember misalnya ya, lalu terkena najis, maka ini masuk kategori yang pertama. Wa huwa ma kana dunal qullatain, yang jumlahnya kurang dari 2 qullah. Wa hadzal ma'u yanjusu bi mujarradi wuqu'in najas. Air ini menjadi najis semata-mata dengan masuknya najis. Begitu dia terkena najis, maka otomatis dia dianggap bernajis. Walau kanat qalilah, meskipun najisnya itu sedikit. Meskipun najisnya sedikit, walam yataghayyar fihi syai'un min awsafi, dan tidak ada yang berubah di air yang tadi itu sifat-sifatnya. Ya, kalauni warih wa ta'mi, seperti warnanya, apalagi baunya, ya, rasanya itu tidak berubah. Tetapi sudah dianggap bernajis dengan masuknya sedikit najis. Ya, misalnya, mohon maaf, ada yang buang air kecil misalnya. Buang air kecil, di sampingnya itu ada ember. Ada ember. Ember itu kan kira-kira kapasitas berapa sih? Ember paling besar itu mungkin yang bisa kita angkat itu 20-an liter lah, paling besar sudah itu. Misalnya ember-ember itu kan 5 liter, 10 liter. Jadi airnya kategorinya sedikit. Nah, kalau yang bersangkutan misalnya buang air kecil, lalu ada yang terpercik masuk dalam situ, maka air itu menjadi bernajis. Meskipun tidak ada perubahan sifat, saking sedikitnya air najisnya tadi, kalau dilihat warnanya tidak berubah, dicoba rasanya juga sama saja, baunya juga tidak berbeda, maka tetap dianggap dia bernajis. Jadi bernajisnya air sedikit itu semata-mata karena masuknya najis. Ini nanti berbeda kalau airnya banyak. Kalau airnya banyak, masuknya najis itu tidak serta-merta menjadikan air itu bernajis. Kapan air banyak itu bernajis? Kalau ada perubahan sifat. Nah, itu bedanya ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian beliau jelaskan tentang 2 qullah ini. Wal qullatani, 2 qullah itu dalam perhitungan ya musannif di sini atau musannifun ya, 3 ulama di sini, itu adalah khamsumi'ati ritlin Baghdadi. Ya, 500-an ritl Baghdadi. Ini takaran volume lama. Ketika kita belum mengenal konversi seperti sekarang ini kan konversi internasional itu kan ada namanya apa ya, sistem volume itu biasanya kita gunakan mililiter ya, atau liter ya, atau ya satuan-satuan volume yang kita kenal sekarang. Itu kalau dikonversi waktu sawi ya mi'atun wa isnaini wa tis'ina kilograma ya, wasamani wa mi'ah wa sab'atun wa khamsina grama. Jadi sekitar 192,857 kilogram. Atau 1 kilo air itu kan sama dengan 1 liter kalau volume kan. Karena massa jenis air itu 1 ya. Ya tahu ya, hitung-hitungan fisika dulu ya. Massa jenis air itu kan 1 kilo per liter. Artinya kalau 1 kilogram, 1 liter air itu massanya adalah 1 kilogram. Jadi kalau disebut 192 ya koma sekian, ini berarti sama dengan liter. Jadi 192 liter. Itu ukuran 2 qullah dalam perhitungan beliau. Nanti ada variasi perhitungan yang lain sebetulnya. Ada yang menghitung 200 sekian, bahkan seperti Syekh Rawas Al-Ahji itu 320 sekian liter. Tapi yang beliau gunakan di sini hanya 109, enggak sampai 200 liter. Jadi itu 2 qullah. Ini penting kalau kita itu mau bikin bak. Nah, pengetahuan ini penting kalau mau bikin bak, ya. Wa yusawi bil muka'ab, kalau disetarakan dengan bentuk persegi, kira-kira itu ya zira'an wa ruwa'an ya tulan wa irdan wa amaqa. Itu sekira-kira 1,25 hasta. Ya, 1/4 hasta. Dari sisi panjang kali lebar kali tinggi. Sekitar 60 cm lah. Ya, kalau antum bingung 1/4 hasta itu berapa? Itu sekitar 60 cm.
Jadi satu hasta itu kan sekitar 45 ya atau 50 senti satu hasta. Ini satu hasta ini ya sampai sini nih. Ya, jadi kalau 1/4 1,25, nah itu berarti sekitar 40-50 cm ditambah 1/4-nya lagi. Jadi sekitar 60 cm lah, kira-kira begitu. Kurang lebih 60 cm. Jadi kalau dibuat dalam bentuk persegi, kotak gitu, ya kira-kira ukuran dua kullah itu 60 kali 60 kali 60 cm. Berapa itu? 60 kali 60 kali 60 itu 216. Ah, 216 ya. Ini kan 192, enggak sampai 200. Ya dah. Ini berapa kalau ubin ini? Berapa? 60 kan? Nah, jadi kalau mau bikin bak 60 minimal ini untuk bisa untuk dapat 2 kullah itu 60 tingginya itu jangan pasang 60 juga. Karena itu artinya penuh baru mencapai 2 kullah. Ya bikinlah sajalah 1 meter. Ya toh? 1 meter, tapi kasih tanda yang 60 cm itu di mana? Kita kasih misalnya dengan tehel yang berbeda. Jadi tahu kalau air mencapai itu berarti 2 kullah. Nah, gitu ya. Jangan dikasih pas-pas juga 60 cm. Nanti kalau kurang sedikit berarti tidak sampai 2 kullah. Begitu maksudnya. Jadi Anda bikin 1 meter. Atau kalau dibikin misalnya kalau 60 juga bisa lah ya. Misalnya dibikin juga 1 meter kali 1 meter 100 kali 100 kali berapa? Kali 20. Minimal itu kan? 100 kali 100 kali 20. Nah, itu sudah dapat 2 kullah. Nah, Anda lebihkan jangan 20. Kalau 20 kan terlalu rendah. Anda pasang 1 kali 1 kali 1 juga bagus. Tapi Anda kasih tanda bahwa batas 2 kullah itu di sini. Sehingga kalau air kurang dari itu kategorinya sebagai air yang sedikit. Paham ya? Nah, karena nanti begini, misal bak mandi kita itu kejatuhan cicak. Nah, kadang gitu kan, malam-malam ini cicak tenggelam mati, baru ketahuan besok subuh, besok pagi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, cicak itu najis. Maka ketika dia masuk di bak, meskipun misalnya baru 5 menit kita tahu, tadi saya masuk 5 menit lalu belum ada, saya masuk lagi sudah ada. Berarti kan baru dia masuknya, mati. Kita buang. Meskipun tidak ada perubahan air, warna, rasa, bau sama, kalau kurang dari 2 kullah dianggap bernajis. Saya dipahami ya? Nah, makanya tadi dibuat lebih, ya, dibuat banyak. Kalau banyak, selama tidak berubah warna, rasa, baunya, maka tidak dianggap bernajis. Ya, itu bedanya, ya. Ya. Rawal khamsatu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Ini ada riwayat dari al-khamsah ya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ardi ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Aku mendengar Rasulullah SAW ya, beliau itu ditanya tentang air yang ada di tanah bercadas yang itu biasa ditempati binatang buas atau hewan-hewan tuh untuk minum airnya itu. Nah, faqal, lalu beliau bersabda. Jadi ada yang tanya, bagaimana dengan air begitu? Bolehkah itu dipakai? Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lewat di satu itu ada genangan air. Ada genangan air. Tapi genangan air ini biasa dipakai misalnya tadi hewan buas itu untuk minum. Nah, hewan buas itu kan kalau dia menerkam mangsa, mati mangsanya atau ada darahnya itu kan najis, mulutnya itu najis. Nah, kalau dia menjilati, nah, berarti bisa ternajisi air itu. Tapi Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Kalau airnya itu mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Ya, tidak mengapa. Wa fi lafzi Abi Dawud, dalam redaksi Abu Dawud, fa innahu la yanjus, maka air itu sesungguhnya dia tidak bernajis. Ya, dengan catatan tadi, dia banyak dan tidak berubah sifatnya. Ya, bil falati itu adalah as-sahra, ya, itu daerah dataran luas yang biasanya di padang pasir ada semacam oase gitu ya.
Yanubuhu yaridu alaihi siba. Jadi yang dimaksud yanubu di situ adalah datang hewan-hewan buas itu untuk minum. As-siba itu adalah kullu ma lahu nab, yang punya taring, hewan punya taring, yaftarisu bihi minal hayawanat, yang biasa digunakan untuk menerkam hewan-hewan yang lain. Ini hewan predator lah ya. Wa mafhumul hadis, pemahaman atau mafhum dari hadis ini adalah annahu idza kana al-ma'u aqalla min qullatain, kalau air itu kurang dari 2 kullah, yanjus, maka bernajis. Walau lam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Wa dalla ala hadzal mafhumi ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga ditunjukkan pemahaman ini oleh riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqaza ahadukum min naumih, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaqmis yadahu fil ina, jangan dia masukkan tangannya ke dalam wadah air, hatta yaghsilaha salasa, sampai dia mencucinya 3 kali. Cuci dulu baru dimasukkan. Mengapa? Karena Nabi SAW menyatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana bermalam itu tangannya. Bisa jadi malam itu pegang apa gitu kan? Ya mohon maaf, pantatnya gatal misalnya digaruk ya, atau apa ya, dan sebagainya. Faqad nahal mustaiqiza min naumihi anil ghamsi khasyata talawusi yadihi bin najasati ghairil mar'iyah. Nah, beliau melarang orang yang bangun dari tidurnya itu untuk memasukkan tangannya karena khawatir telah terkena tangannya itu dengan najis yang tidak terlihat. Wa ma'lumun anna najasata ghairal mar'iyati la tughayyirul ma. Sudah maklum bahwa najis itu yang tidak terlihat berarti kan sedikit, itu tidak mengubah air, tidak mengubah sifat, warna, rasa, baunya sama. Falaula annaha tunajjisuhu bi mujarradil mulaqati lam yanhahu an dzalik, ya. Seandainya bukan karena benda atau najis itu bisa menajisi semata-mata karena dia mengenai air, tentu beliau tidak melarang itu. Ya. Kalau dipersyaratkan harus ada perubahan, kan tidak disebutkan. Ya, bahkan Nabi hanya katakan apa? Meskipun tadi kan dia tidak tahu di mana tangannya itu tidur, artinya tidak kelihatan itu najis itu ada, ya. Tetapi najis yang tidak terlihat sekalipun, kalau itu mengenai air maka bisa dianggap menajisi, ya. Baik. Itu jenis yang pertama, air yang terkena najis yang jumlahnya sedikit. Dia bernajis otomatis, ketika terkena otomatis. Jadi air sedikit itu kena najis, auto najis, ya, auto, ya. Nah, berbeda dengan yang banyak. Wasani kasir. Jenis yang kedua adalah yang kasir. Wa huwa makana qullataini au aksar, yaitu yang mencapai 2 kullah atau lebih, 2 kullah ke atas. Wa hadzal ma'u la yanjusu bi mujarradi wuqu'in najasati fihi. Air ini yang jenis kedua yang banyak ini tidak bernajis semata-mata dengan masuknya najis ke dalamnya. Wa inna ma yanjusu idza ghayyaratin najasatu ahada awsafihi salasa al-launi awit tu'mi awit ta'mi awir rih. Tidak lain dia itu bernajis kalau najis itu mengubah salah satu dari 3 sifatnya itu, warna, rasa, atau bau. Jadi kalau ada air banyak, misalnya contoh kolam renang misalnya. Kolam renang itu kan banyak, besar, bisa ribuan liter. Nah, kalau ada najis yang masuk di situ, selama tidak mengubah warna, rasa, baunya, maka tidak mengapa. Jangankan cicak, tikus mati saja kalau tidak mengubah warna, rasa, baunya, maka dianggap tidak bernajis. Nah, tapi kalau mengubah, maka apa? Baru dianggap bernajis. Ya. Wa daliluhul ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Ya, dalilnya adalah ijma'. Memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Ya, tetapi ini menjadi ijma'. Ya, dan ini menjadi salah satu dalil ya di dalam mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi fil Majmu', ya, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', ya. Qala Ibnul Munzir, beliau mengutip ya ucapan Ibnul Munzir, ajma'u annal ma'al qalila awil katsira idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat ta'aman aw lanan aw rihan fa huwa najis. Mereka para ulama itu bersepakat, berijma,
bahwa air yang sedikit atau banyak kalau masuk ke dalamnya najis dan mengubah ya, lalu mengubah rasa, warna atau bau, maka itu najis ya, bernajis.